Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulianti dengan NIM 0499111235 dari UPPJJ Jakarta. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dosen karena saya menggunakan voiceover ini. Mohon maaf dan maklum karena jika apa yang saya bicarakan di dalam video tidak sesuai dengan voiceover yang saya buat ini, dikarenakan audio yang dibuat di saat saya membuat video ini tidak terrecord. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjut, saya akan menjelaskan cara membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta rupiah, B. Jika golongan B gaji 6.500.000, C. Jika golongan C gaji 9.500.000. Lalu, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya akan mendapatkan 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya mendapatkan 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur sampai 3 jam, maka gaji lemburnya mendapatkan 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur sampai dengan 4 jam, maka gaji lemburnya mendapatkan 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lembur lebih atau sampai dengan 5 jam, maka gaji lemburnya akan mendapatkan 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Lalu output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Di sini sebelumnya saya sudah membuat flowchart algoritma dengan menggunakan Tauio. Mari kita bahas. Di sini saya sudah mempunyai deklarasi golongan, di mana isinya ada golongan 3 golongan karyawan yang menyebutkan golongan A, B, C, lalu gaji pokok yang diterima oleh 3 golongan karyawan tersebut, presentasi lembur, gaji lembur, dan total gaji. Lalu pada input golongan, kita mempunyai 3 golongan, yaitu A, B, dan C. Dengan masing-masing golongan mempunyai nominal gaji pokok. Di sini bisa kita lihat. Lalu input jam lembur dari 1 jam hingga lebih sampai dengan atau hingga sampai 5 jam atau lebih dari 5 jam, dengan presentasi lembur dari 30% hingga 38%. Lalu jika karyawan ingin mendapatkan gaji, total gaji, maka gaji pokok mereka ditambah dengan gaji lembur yang akan mereka dapatkan. Bagaimana cara menghitung gaji lembur yang akan mereka dapatkan? Cara menghitungnya yaitu presentasi lembur, yaitu 30-38% dikali dengan gaji pokok mereka, yaitu 5 juta dan hingga 9.500.000. Lalu ketika kita sudah mendapatkan gaji lembur mereka, maka total gaji yang akan dikeluarkan adalah berupa hasil dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur dan menghasilkan output akhirnya, lalu selesai. Contoh di sini misal kita mempunyai
gaji lembur yang akan didapatkan adalah presentasi lembur 32% dikalikan dengan gaji pokoknya 5 juta. Lalu akan keluar output gaji lemburnya. Dan jika kita salah untuk menginput salah satunya, user salah menginput golongan, misal user menginput golongan D, lalu ditambahkan dengan input jam lembur 1 jam, maka output yang dihasilkan adalah golongan tidak ada, karena user menginput golongan D, di mana golongan D tersebut tidak ada dan tidak termasuk ke dalam input golongan di sini. Lalu kita sudah mempunyai hasil yang sudah saya buat pseudocode perhitungan lembur. Sini bisa kita lihat pseudocode-nya untuk saya masukkan nanti di JavaScript. Oke, mari kita buktikan dengan JavaScript apakah pseudocode yang saya buat berhasil untuk menginput golongan-golongan yang ada. Oke, lanjut, kita akan membuat formulasi pembayaran lembur yang sudah kita buat pseudocode-nya juga. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam JavaScript. Pertama, kita akan melakukan import scanner dari Java, yaitu import Java util scanner yang berfungsi untuk mengimport library dari JavaScript. Lalu kita masukkan variabel dengan input user ke dalam scanner, yaitu pertama kita cetak deklarasi, yaitu print system dengan memasukkan golongan yang sudah ada dari soal, yaitu A, B, C. Lalu kita masukkan variabel golongan dengan tipe data string. Lalu kita cetak jam lembur, print system jam lembur. Lalu kita masukkan variabel jam lembur dengan tipe data integer yang menggunakan angka jam 1 jam sampai dengan 5 jam atau lebih. Lalu kita masukkan tipe data double, di mana tipe data double ini berfungsi untuk menghasilkan hasil dari bilangan koma ini agar lalu kita masuk ke formulasi golongan gaji pokok golongan karyawan, yaitu golongan A, B, C, dengan memasukkan gaji pokok sesuai dengan golongannya, yaitu golongan A dengan gaji pokok 5 juta, golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, golongan C dengan gaji pokok 9.500.000.
kita masukkan formulasi gaji lembur, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali presentasi lembur. Total gaji, di mana formulasi total gaji tersebut adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Maka akan menampilkan print total gaji, di mana output tersebut sudah mentotalkan atau menjumlahkan seluruh gaji pokok dan gaji lembur yang sudah kita input. Setelah selesai, mari kita coba jalankan program algoritma tersebut. Mari kita coba untuk running. Oke, ini sudah berhasil ya, programnya sudah berjalan dengan mengeluarkan output masukkan golongan A, B, C. Mari kita masukkan golongan. Misalnya kita masukkan golongan A, lalu selanjutnya akan mengeluarkan masukkan jam lembur. Mari kita coba masukkan jam lembur 2. Nah, maka di sini kita akan dapat output yang sudah ditotalkan dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur, yaitu 6.600.000. Kita coba lanjut dengan memasukkan golongan yang tidak ada di input, misalnya golongan D. Lalu kita masukkan jam lembur sesuai yang ada dengan memasukkan jam lembur 3. Mari kita lihat output yang akan dihasilkan. Karena output yang dihasilkan adalah golongan tidak valid, maka outputnya adalah tidak ada atau golongan tidak valid, karena golongan yang dimasukkan tidak ada di dalam inputan tersebut. Sekian untuk presentasi tugas algoritma 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.